Nasi goreng adalah makanan yang biasa kita konsumsi dan dapat dikatakan sebagai makanan sejuta umat. Namun, makanan ini diidentikan dengan makanan yang tinggi kalori karena mengandung minyak dan sejumlah bahan lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengolah nasi goreng menjadi lebih sehat menggunakan bahan herbal. Dan tentunya di samping saya sudah ada Dr. Yati Maharani, dokter ahli herbal. Halo dok, apa kabar? Baik, Dr. Haikal. Kita hari ini membahas tentang nasi goreng. Ini kan makanan yang sangat khas Indonesia dok ya. Tapi kali ini kita akan mengolah bagaimana membuat nasi goreng menjadi lebih sehat menggunakan bahan herbal. Nah ini silakan dok diceritakan kepada pemirsa bagaimana cara membuatnya dok. Ya, nasi goreng yang mau kita buat ini menggunakan bahan herbal yaitu bunga kecombrang dok. Bunga kecombrang. Ya, di Indonesia banyak sekali ya bunga kecombrang seperti ini. Nah, ini merupakan tanaman obat yang berkhasiat dan dia merupakan golongan dari rimpang-rimpangan. Jadi tanaman kecombrang ini memiliki khasiatnya banyak sekali dokter. Di antaranya mengandung antibakteri, kemudian antioksidan, dan juga anti kanker. Wah, jadi memang bermanfaat untuk melawan infeksi. Kemudian kalau kita mengalami peradangan maka dia ada efek anti radangnya dan juga ada antioksidan dok ya. Iya, dan anti-aging. Dan anti-aging. Karena memiliki antioksidan. Iya, betul. Nah, kita juga bisa menggunakan bumbu rempah dapur lainnya ya. Seperti bawang merah, bawang putih, dan juga tambahan bumbu lainnya seperti kecap asin untuk pengganti garam dan minyak. Untuk minyak, tentu kita pilih yang lebih sehat ya, seperti minyak zaitun atau olive oil atau minyak canola. Dan tentunya yang seperti kita tahu dok ya, bahwa bawang putih maupun bawang merah juga mengandung antioksidan ya, betul dan sekali. zat lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Ya, dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga dokter. Dan di sini juga ada cabai dok ya. Cabai juga mengandung capsaicin ya. Capsaicin, dia juga bisa melancarkan pencernaan dan juga kandungan vitamin C-nya juga. Lalu ada bawang daun ya. Ini juga antioksidan yang baik. Orang menyebutnya bawang daun atau daun bawang. Betul. Dan kita gunakan nasi putih dok ya. Nasi Apakah putih untuk... mungkin ada pemirsa yang mau mengganti dengan nasi jenis mungkin beras merah atau shirataki itu bisa dok ya? Bisa. Pemirsa yang sedang menurunkan berat badan bisa menggunakan nasi yang memiliki low kalori ya. Nah ini langsung kita olah dok? Iya boleh. Kita racik dulu bahan-bahannya ya, bumbu-bumbunya. Kita gunakan bahan utama kita ya. Nah, karena ini nasi goreng kecombrang, kita gunakan kecombrang. Kita iris. Nah dokter, kecombrang ini kenapa dia berkhasiat obat? Karena memiliki zat aktif yang banyak sekali, diantaranya minyak atsiri, kemudian antioksidan dari jenis flavonoid. Karena dia memiliki minyak atsiri, kemudian alkaloid, sehingga dia memiliki aktivitas antibakteri yang baik. Dan kecombrang ini memiliki aroma yang khas dok ya. Dan ini tentunya bisa membantu untuk menambah rasa masakan kita dok ya. Karena kan selain nasi goreng juga ada sambal kecombrang dok ya. Iya, sebagian besar memang digunakan untuk menyedapkan masakan. Karena tanaman kecombrang ini aromatik ya, menimbulkan aroma yang bisa merangsang nafsu makan. Dan juga menambah nikmat masakan. Nah, ini dia dok yang sudah dicincang ya, cincang kasar seperti ini. Nanti akan kita gunakan pada saat menggoreng nasi. Lalu kita siapkan juga bahan yang lainnya. Bawang merah, bawang putih dok ya. Bawang merah juga mengandung flavonoid ya dok ya. Betul. Jadi sebetulnya ketika Anda masak di rumah, Anda sedang meramu herbal juga. Nah ini sudah bawang merahnya, kemudian bawang putih ya. Saya gunakan perbandingannya 2:1 ya. Kita gunakan bawang putih juga dok. Bawang putih juga mengandung antibakteri, antiinflamasi dok ya. Anti radang dan juga bisa melancarkan peredaran darah ya.
Jadi memang bahan-bahan yang kita gunakan dalam masakan kita keseharian itu sebetulnya bahan-bahan yang bermanfaat dok ya. Iya. Jadi tadi kata Dr. Yanti bahwa yang kita lakukan adalah meracik bahan herbal untuk masakan kita. Ya, jadi sehat dari dapur kita dok. Betul banget dok. Karena memang nih bawang putih ini, karena tadi antioksidannya tinggi ya dok ya. Dan juga dia bisa melancarkan peredaran darah. Sehingga bisa terapi alternatif untuk penderita hipertensi. Nah ini bawang putihnya sudah, jadi saya gunakan 2:1. Jika tadi bawang merahnya 4 siung ya, nah kita gunakan bawang putihnya setengahnya. Ya, jadi 2 siung saja sudah cukup, karena memang aromanya kuat. Betul. Kemudian kita gunakan daun bawang. Oh, daun bawang. Daun bawang. Nah, kalau daun bawang ini apa dok kandungannya yang berkhasiat untuk tubuh kita? Ya, daun bawang ini juga memiliki anti radang ya dok ya. Gunakan yang organik ya dok, kalau bisa bebas dari paparan racun. Dan juga dicuci bersih sebelum dimasak. Betul. Nah, jika Anda penikmat pedas, nah Anda bisa tambahkan cabai rawit maupun cabai keriting. Dan cabai sesuai juga selera, ya. memiliki khasiat untuk menghambat penuaan dok ya, karena dia mengandung antioksidan. Nah, kita iris, potong tipis-tipis. Tadi ya cabai mengandung capsaicin ya. Capsaicin ya. Dan ini cabainya kita gunakan sesuai selera dok ya. Betul. Karena mungkin ada yang tidak begitu suka pedas, ada yang suka sedang, atau yang memang suka pedas sekali. Iya, kalau dokter Haikal suka pedas nggak nih? Suka banget dok. Oke, kita bikin sedikit pedas ya. Oke, semuanya sudah disiapkan. Oh ya, nanti untuk tambahan kita juga bisa gunakan ayam yang disuir ya untuk garnish. Untuk menghasilkan rasa yang lebih ringan, yang lebih light, tidak tajam bumbunya, mungkin anak-anak kurang suka ya untuk bumbu yang terlalu tajam, kita cukup potong-potong seperti ini. Tapi untuk Anda penikmat bumbu yang tajam, silahkan bisa di blender atau tidak ditumbuk halus. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan olah nasi goreng menggunakan kecombrang dok ya. Pertama kita masukkan apa dok? Ya, kita panaskan dulu minyak ya, secukupnya aja. Ya. Untuk ini kita bisa bumbu. gunakan minyak zaitun dok ya, untuk lebih sehat ya. Secukupnya aja. Ya, secukupnya aja. Oke. Untuk memanaskan bumbu ya. Kita panaskan minyaknya. Jadi kenapa kita gunakan minyak zaitun? Karena minyak ini yang lebih sehat dibandingkan minyak biasa ya. Ya. Lalu kita masukkan bawang merah dulu dok. Nah, wah, kita masukkan bawang merah. Ya. Kemudian bawang putih. Memang bertahap harus ya, bertahap dok ya. Iya. Kalau saya biasa langsung saya masukin semua dok. Kita masukkan cabai Ya. daun bawang. Nah, untuk combrangnya nanti di akhir ya dok. Jangan buru-buru dimasukkan. Jadi kita olah dulu. Tadi ada bawang putih, bawang merah, cabai dan daun bawang. Ya. Untuk meningkatkan khasiat bawang putih sebetulnya dok lebih baik tidak menggunakan api atau dipanaskan. Jadi khasiatnya sebetulnya lebih optimal ketika dimakan mentah dok, atau difermentasi. Ya, tapi ketika digunakan bumbu masak pun tidak masalah, tetap berkhasiat. Ya. Nah, setelah selesai kita mengolah bumbunya, apalagi dok? Kita masukkan nasinya. Nasinya ya. Nah, ini dia. Ini yang bagian utamanya ya. Kita masukkan nasinya. Oke. Jadi kita bisa ganti dengan nasi merah atau shirataki ya. Saya biasanya menggunakan nasi shirataki dok. Oke. Untuk mengurangi asupan kalori ya. Betul. Dan juga mengandung bahan kan dari umbi-umbian. Ya. Ini kita aduk rata, kita ratakan dengan nasi yang kita masukkan tadi. Ya, kita tunggu. Nah, kita tambahkan ini dok, nambahnya untuk menambah rasa asin ya. Pengganti garam, kecap asin. Kecap asin. Oke. Sebetulnya kalau kita menggunakan garam itu boleh kan dok ya? Boleh ya, asal tidak berlebihan. Dan untuk penderita hipertensi sebaiknya kurangi asupan garam. Jadi kita udah masukkan kecombrangnya dengan aroma yang sangat khas sekali. Dan memang kecombrang ini memang bisa menambah selera dok ya? Betul. Menguatkan rasa. Jadi udah matang dok ya? Udah matang. Wah, sudah jadi nasi goreng kecombrang. Jadi pemirsa harus diingat ketika memasukkan kecombrangnya, nasinya sudah mau matang baru dimasukkan. Tidak dari awal ya dokter ya, agar tercium wangi yang aromatik. Dan tentunya tidak merusak kandungan, kandungan kecombrangnya. Ya. Wah.
Mantap. Ini terus terang yang ada di sini nih, bahkan yang tim kru pun juga pasti bisa mencium aroma kecombrang nih. Khas ya. Kecombrang ini bisa tumbuh di mana-mana nih dok. Jadi pemirsa di rumah pastikan menanam ya di belakang rumah sehingga bunga kecombrangnya bisa dimanfaatkan untuk membuat nasi goreng. Jadi yang kita tanam itu sebetulnya adalah tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita ya. Dan bisa dimanfaatkan sehari-hari tentunya. Dan inilah nasi goreng kita. Salah. Ini dok. Ini dia nasi goreng kecombrang. Nah, untuk menambah gizi, kita tambahkan ya dok ayam suwirnya. Untuk menambah protein dok. Protein dan juga menambah nikmat tentunya. Betul. Ya. Wah. Jadi kita tambahkan ayam suwir. Ayam suwir ya. Dan tentu bisa kita tambahkan juga sayuran dan ketimun dok ya, untuk menambah seratnya. Nah pemirsa, nasi goreng kecombrang sudah jadi. Silakan Dokter Heika cicip ya. Pasti dok, nah tentunya pemirsa penasaran nih bagaimana rasa nasi goreng kecombrang. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget dok. Enak ya? Iya. Oke, jadi ini memang betul-betul sangat terasa kecombrangnya dok. Ya. Jadi ini beda dari nasi goreng biasa. Nah pemirsa, demikianlah Anda harus coba bagaimana membuat nasi goreng kecombrang. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Saya Dr. Kansari. Saya Dr. Yanti Maharani, praktisi herbal medik untuk hidup sehat plus.